Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetty Taurina Sari SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Unit Kerja SMP Negeri 3 Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Marilah sejenak kita merenung. Pendidikan seperti apa yang sudah kita berikan kepada anak didik kita? Apakah yang sudah kita berikan merupakan hal terbaik bagi mereka? Apakah kita pernah bertanya, apa keinginan mereka? Apakah kita juga masih membentak dan memarahi anak didik kita? Memberikan tugas yang banyak dan sama untuk semua anak didik kita? Ataukah kita masih memberi hukuman kepada anak didik kita? Mungkin selama ini kita merasa bahwa anak didik kita akan memahami kita selaku pendidik. Anggapan saya juga selama ini seperti itu. Saya selalu menjejali anak dengan pengetahuan, membentuk pribadi anak tanpa melihat minat dan bakat mereka. Selalu memberikan penilaian yang sama untuk semuanya. Saya selalu mengejar ketercapaian kompetensi dan ketuntasan siswa. Akan tetapi, setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya mulai menyadari ternyata anak hidup sesuai kodratnya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Demikian menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan guru penggerak sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran yang berharga bagi saya sebagai tenaga pendidik. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Trilogi pendidikan, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madyo mangun karso, di tengah memberi kekuatan, dan tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Apa yang berubah? Yaitu budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan tenaga. Dengan kesucian dan ketulusan hati mendekati anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Proses pembelajaran yang selalu berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan perhatikan saja. Saya kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan semua murid, tanpa memperhatikan perbedaan dan karakteristik murid di kelas. Selanjutnya, rendahnya motivasi murid, sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan dan melihat ketika sedang mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat,
pembelajaran yang terfokus pada ketercapaian KKM, hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa saya tidak hanya mentransfer ilmu saja, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga anak bisa mengembangkan potensi dan keunikan yang ada dalam dirinya. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu berubah dari segi pemikiran atau mindset. Pertama, pembelajaran berpusat pada anak, yaitu proses pembelajaran yang menjadikan murid lebih aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membangun pengetahuannya. Kedua, menghargai perbedaan karakteristik setiap anak. Anak yang lahir berbeda setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Ketiga yaitu, saya menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Semua yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Murid bebas memilih sumber belajar yang akan mereka gunakan. Sedangkan yang kedua, berubah dari segi perilaku. Saya harus berusaha menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Penerapan berbagai metode pembelajaran yang bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid. Memberikan kebebasan pada murid dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Menuntun murid untuk mengembangkan potensi dan bakat sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi dan wawancara, maka guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap murid, sehingga guru akan mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada murid baik akademik maupun non-akademik. Namun guru sebagai pamong harus bisa membimbing dan mengarahkan murid sesuai kodratnya. Ketiga, mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya terapkan kepada murid agar mereka menjadi pribadi yang baik. Keempat, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Yang terakhir adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan, namun tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, akan tetapi tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya. Dengan demikian, sebagai kesimpulan,
Pendidikan merupakan tuntunan anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya berhamba kepada anak, memberikan teladan, membangun motivasi, dan memberikan dorongan, serta penanaman budi pekerti yang baik. Demikian, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.